selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sudah sarapan semuanya? Selamat pagi, Bu. Sudah sarapan? Sudah sarapan? Sudah ya? Oke. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali ya dengan kegiatan berdoa. Jadi ibu tunjuk satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silahkan Malum. Silahkan Malum. Pimpin doa kita, nak. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa satu, penyelamat dan penebus dosa kami. Amin. Oke, terima kasih Malum ya. Nah, ibu akan share pembelajaran kita hari ini. Nanti kalau ibu bertanya, semua harus berlomba menjawab. Ibu mau kalian semuanya aktif. Bentar. Oke. Sudah dilihat? Sudah? Sudah ada kamu lihat kesepakatan kelas di layar handphonemu? Sudah ada? Oke. Belum? Sudah ya? Nah, kesepakatan kelas. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas untuk diri. Nah, di sini Ibu ingatkan lagi anak-anak Ibu, ini adalah kesepakatan kelas untuk daring ya. Yang pertama, berbicara sopan di dalam pembelajaran kita ini. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Apapun pendapat temannya nanti jangan ditertawai ya, dihargai. Mengangkat tangan apabila bertanya. Oke, menghidupkan tanda mikrofon sewaktu berbicara. Jadi kalau kamu tidak berbicara silahkan matikan seperti ini tandanya. Oke, menghidupkan kamera selama pembelajaran berlangsung. Jangan dimatikan. Aktif dalam tingkat kelompok. Ya, nanti ibu menginstruksikan kamu untuk bekerja secara kelompok. Jadi kamu harus aktif di sana. Oke, yang masih hidup mikrofonnya seperti ini, coba dimatikan seperti ini. Materi kita hari ini adalah tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Ya, dengan materi perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan. Oke, dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisa perubahan akibat interaksi antar ruang terhadap perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan dan mempresentasikan hasilnya dengan percaya diri dan santun. Kita masuk pembelajaran sosial dan emosional. Kenapa kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh PJJ ya, atau pembelajaran daring seperti yang kita laksanakan hari ini? Penyebabnya ya berkaitan dengan pandemi COVID ya. Oke, bagus, pintar-pintar anak ibu ini ya. Oke, senang sekali ibu. Nah, kamu sudah menerima penjelasan dari ibu. Ibu mau bertanya dulu. Coba gambarkan perasaan dalam pembelajaran daring PJJ. Apa yang kamu rasakan? Tidak merasa puas, Bu. Satu-satu dulu, Sion. Sion. Ya, senang, Bu. Ya, dan puas karena tidak bertemu teman dan guru, Bu. Ya, kata Sion dia tidak puas karena tidak bertemu teman dan guru. Oke, yang lain masih ada Cindy, Aulia, Cindy. Tidak merasa puas, Bu. Tidak merasa puas terhadap apa, Cindy?
Nggak bisa bertemu kawan-kawan, Bu. Oh, nggak bisa bertemu dengan teman-teman. Yang kamu sudah mengungkapkan semua perasaanmu. Nah, perasaanmu itu semua itu dampak dari siapa? Apa tadi materi? Iya, dampak dari perubahan, ya, terhadap, ya, perubahan terhadap sosial dan budaya yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Coba kamu perhatikan di layar Ibu. Nah, Ibu tunjuk satu gambar dulu ya. Nah, ini gambar. Siapa yang tahu ini gambar apa? Letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi. Nah, Ibu ke sampingnya lagi. Nah, nih. Ini gambar apa? COVID-19. Oke, Natasha, bagus. Tahukah kalian apa itu perubahan sosial dan budaya? Perubahan sosial budaya adalah perubahan pada unsur sosial dan kebudayaan di dalam masyarakat, baik itu bersifat material maupun non-material. Tadi ada dua gambar yang Ibu sajikan, gunung meletus dan virus COVID-19. Ada tidak perubahan kedua gambar itu terhadap kehidupan kita? Ada atau tidak? Ada, Bu. Ya, jadi bentuk-bentuk perubahan sosial budaya di sini ada tiga ya. Dilihat dari waktunya, dilihat dari perencanaannya, dan dilihat dari pengaruhnya. Nah, yang akan kita bahas adalah bentuk perubahan sosial budaya yang kedua. Dilihat dari perencanaannya. Di sini ada dua ya. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Nah, yang kita bahas adalah perubahan yang tidak direncanakan. Yang ini dia contoh ya, COVID-19, coronavirus COVID-19. Sebelum virus ini datang. Nah, ini gambarnya sebelum virus ini datang di negara kita. Nah, coba lihat gambar. Malum, ini gambar apa? Bisa tatap muka di sekolah belajar. Iya, ya. Kita bisa tatap muka di sekolah belajar. Apa sekarang kita bisa tatap muka? Tidak, Bu. Nah, Tidak, Bu. ini kamu didampingi orang tua belajar di rumah. Kita tatap muka melalui Ibu tatap muka denganmu melalui layar komputer ini kan? Nah, ini salah satu perubahan ya. Ini salah satu perubahan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Kamu bisa menganalisa perubahan. Ini adalah salah satu perubahan dari ya, dampak dari sosial dan budaya. Jadi kita tidak bisa bertatap muka. Dilarang keras bertatap muka di sekolah. Yang bisa kamu di rumah belajar mandiri. Nah, kita ke contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Nah, ya, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi ini bisa merubah sosial budaya, dan ini merupakan contoh perubahan yang tidak direncanakan. Apakah direncanakan ini? Tidak kan? Tidak, sama seperti pandemi tadi ya, tidak direncanakan ya. Nah, coba kita lihat sebelum letusan gunung berapi, ini dia apa ini? Rumah penduduk ya? Iya, Bu. Iya, rumah penduduk. Ya, rumahnya rapat-rapat ini semua ya. Itu ada gunungnya di atas. Nah, sesudah, nah ini dia. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Hah? Apa? Pengungsian malah. Oke. Nah, kemarin letusan gunung Sinabung itu mereka dipindahkan, ya kan? Salah satu ke dekat daerah Lesio-Sarkan itu dibuat perumahan mereka. Jadi mereka, ya, yang ada di bawah kaki Gunung Sinabung itu dipindahkan
ke tempat yang baru. Jadi ini rumah baru semua kan? Ini kan ada hutan kan? Hutan ini menjadi satu desa dia. Jadi karena mereka tidak bisa menempati itu lagi, jadi mereka pindah. Di sini berubah kan? Berubah status sosialnya di sini sudah berubah. Nggak bisa lagi di tempat yang lama. Dia harus di tempat yang baru. Nah itu dia. Jadi di sini letusan gunung berapi ini, ya, ada tidak perubahan sosial budaya yang dirasakan oleh masyarakat, ya, yang terdampak. Oh, ada ya, yang terdampak. Padahal ibu belum selesai. Yang terdampak oleh letusannya ada ya. Salah satunya mereka harus pindah mata pencaharian. Berganti pekerjaan, Bu. Iya, pindah dan berganti pekerjaan, ya. Mantap anak-anak ibu ya. Ibu senang sekali dengan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan ibu berikan tugas berkelompok. Ibu akan bagi kelompoknya. Ya, nanti kamu menunjukkan kepada ibu. Jadi di sini ibu harus harus melihat persentase dari anak-anak ibu. Nanti kamu di WA ya, di WA kamu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Coba kelompok 1, Natasha, Ardeni, Nixon. Kelompok 2, Malum, Cindy, Gabriel. Kelompok 3, Sion, Wanhandes, Laura. Untuk kelompok 1, Ibu share dulu LKPD-nya. Sudah kamu lihat? Ya, tadi sudah Ibu kasih materi. Ini tugasnya. Jenis perubahan letusan gunung berapi pandemi COVID-19. Oke, Ibu akan share LKPD yang kedua. Nah, ini LKPD yang kedua. Lebih ringan ya, lebih ringan. Soalnya lebih ringan dari yang pertama. Sudah dilihat? Belum, Bu. Sudah ada di layar? Tugas kelompok 3. Ini tugas kelompok 3. Nampak, Nak? Nampak, Nak? Nampak, Bu. Kelompok berapa yang sudah bisa? Kelompok 3, Bu. Coba kelompok 3. Siapa yang mau persentase ini? Sion, Bu. Sion, silakan Sion. Kelompok 3 gambar yang kami pilih yaitu gambar ketiga. Gambar ketiga yaitu gunung api yang erupsi yang tidak direncanakan dan alasan kami memilih gambar tersebut karena dampak tersebut tidak direncanakan. Terima kasih, Bu. Kamu telah menyelesaikan kegiatan bersama teman dan kelompok. Sekarang coba sediakan kertas. Coba sediakan kertas, sudah, dan alat tulismu. Coba ingat saat kamu tadi bekerja dalam kelompok. Tadi kan Ibu sarankan kamu bekerjanya dari WA, kan seperti itu. Ada yang berjalan baik dan ada berjalan tidak baik. Ini kan kita pembelajaran jarak jauh ya, Nak. Berbeda dengan tatap muka. Coba kamu jelaskan apa kondisi yang kamu alami sewaktu Ibu memberikan tugas kelompok tadi. Adakah yang berjalan dengan baik atau adakah yang berjalan tidak baik? Siapa yang mau menjelaskan? Dibuka mic-nya. Oke, Nixon. Siapa tadi Nixon ya? Tidak berjalan dengan bagus, Bu. Tidak berjalan dengan baik. Kenapa, Nak? Karena suara tidak jelas, Bu. Iya, suara tidak jelas. Oke, bagus Nixon. Yang lain? Berjalan dengan baik, Bu. Berjalan dengan baik ya? Oke, ada mengatakan Ya, Bu. berjalan. Kenapa berjalan dengan baik? Semua berjalan dengan baik dan suara tertutup, Bu.
Ya, suara terhubung. Iya, Bu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke kegiatan penutup, ya. Di kegiatan penutup ini juga, Ibu ada pertanyaan yang Ibu mau bertanya kepada kalian. Nah, bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Ada yang mau menjawab? Apa kesanmu terhadap pembelajaran kita hari ini? Saya sangat puas dengan pembelajaran hari ini, Bu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah pembelajaran hari ini bermanfaat bagimu? Bermanfaat, Bu. Pertanyaan berikutnya, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan masa yang akan datang? Mengulang-ulang, Bu. Oke, malu apa? Mengulang-ulang pelajaran di rumah, Bu. Oke, nah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa perubahan akibat interaksi antar ruang terhadap perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan seperti yang telah kita alami, ya kan, pandemi COVID-19, ya. Jadi untuk menanggulangi perubahan yang tidak direncanakan ini terhadap sosial budaya kita, berarti kita harus tetap menjaga prokes, ya, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan selalu agar apa yang kita alami dampak dari perubahan sosial dan budaya yang tidak direncanakan saat ini bisa berlalu. Mungkin sampai di sini kita hari ini bertemu, kita tadi mengawali dengan doa. Tentu kita harus mengakhiri dengan doa. Tasya, tutup pertemuan kita ini dengan doa. Silakan. Tuhan, kami sudah selesai melalui juru selamat kami. Amin. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Ibu senang sekali anak-anak Ibu aktif. Keren, ya? Keren. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Yuk, tepuk tangan yuk, semangat yuk. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Salam sehat, terima kasih. Oke, Oke, kita live ya. Perasaan saya saat merancang dan menerapkan aksi dalam pembelajaran ini, saya sangat senang sekali dapat merancang FPP pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional yang selama ini belum pernah saya rencanakan dan terapkan. Tetapi melalui modul ini, saya dapat merancangnya dalam RPP yang akan saya berikan dalam pembelajaran kepada anak didik saya. Dalam aksi pembelajaran yang saya lakukan, saya tidak menyangka kalau anak didik saya begitu antusias dan senang dengan pembelajaran ini. Saya melihat ekspresi wajah anak-anak yang begitu ceria dalam melaksanakan pembelajaran ini, khususnya pembelajaran KSE, karena sangat berbeda dengan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Pembelajaran yang saya dapat dari aksi yang telah saya lakukan, bahwa dalam pembelajaran ini saya dapat memahami dengan KSE ini, anak didik benar-benar siap dalam mengikuti pembelajaran, tidak kaku dalam menjawab pertanyaan. Anak didik juga merasa senang karena banyak pembelajaran KSE ini yang merupakan pembelajaran baru bagi mereka. Untuk ke depan, perencanaan pembelajaran ini akan saya lakukan dan terapkan dalam pembelajaran kepada anak didik dengan KSE yang berbeda dan teknik yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak didik, sehingga pembelajaran ini dapat menumbuhkan budaya positif dalam diri anak didik, dan kedepannya anak didik dapat memiliki karakter yang baik yang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih.